Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pramana Putra, mahasiswa Universitas Dinamika Surabaya, Prodi S1 Sistem Informasi. Pada di pertemuan kita sebelumnya, kita membahas apa itu migration dan bagaimana cara menggunakannya secara umum. Dan pada di kesempatan ini, saya ingin membahas yaitu seeding. Apa sih seeding itu? Dan bagaimana cara kita menggunakannya? Kita akan belajar di video kali ini. Oke. Jika ada yang bertanya, seeding itu apa sih gitu? Jadi menurut saya, seeding itu merupakan jika di bahasa Indonesia kan itu seperti benih dan migration itu seperti tanahnya gitu. Jadi benih itu ditaruh di tanah. Jadi jika diibaratkan seed itu berupa datanya dan migration itu berupa tabelnya gitu. Jadi kita menaruh data ke dalam tabel gitu. Seperti data dummy yang gunanya sendiri untuk memudahkan kita untuk melakukan testing ataupun data-data data-data default sebelum kita menjalankan sebuah proyek kita gitu. Jika kita buka Laravel 7 karena kita menggunakan Laravel 7 bukan 8. Oke. Lalu kita buka seeding. Oke, di sini kita akan diperkenalkan bagaimana cara kita menggunakan seeding dan perkenalan seeding, cara membacanya, cara membuat dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti kita juga akan menggunakan ini juga. Oke, kita langsung back to topic. Kita langsung praktekkan saja. Jadi, kawan-kawan bisa lihat di website resmi untuk mempelajari lebih lanjut fitur-fitur yang ada di seeding. Oke. Oke. Pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan jelas kita melakukan konfigurasi pada database kita. .env, sangat penting. Oke. Kita sudah membuat Laravel 7 sheet. Oke, kita close. Lalu apa yang kita lakukan? Gitu. Jika kita lihat di database, di sini terdapat ada migration yang pernah kita bahas dan ada sheets. Kita akan melakukan suatu hal pada sheet dan kita juga beberapa yang harus kita lakukan pada migration. Dan yang kita perlukan lagi untuk materi kali ini adalah model. Jika kita lihat di sini, maka di sini adalah sebuah model. Oke. Jadi model user ini nanti kita hapus, kita nanti ajarkan cara membuat yang praktis gitu. Oke. Oke. Yang pertama kita harus lakukan itu apa? Membuat seeding dulu, membuat migration, jelas kita membuat migration. Atau membuat model dulu, ya. Jadi jika kita ingin membuat ketiga hal itu, model, migration, seed, kita bisa melakukan dalam satu komen, PHP artisan. Gitu. Make model, jadi kita tulis di sini make model. Nama modelnya apa? Umpamanya users, gitu. User. Lalu kita bisa tulis di sini M. M itu untuk apa? M itu untuk migrationnya. Dan S itu untuk seed-nya gitu. Lalu kita bisa pencet enter gitu. Nah, kita sedang dibuatkan, migration sudah dibuatkan. Oke, seedernya sudah dibuatkan. Jika kita lihat, kita sudah bisa lihat. Oke. Dan jika kita lihat, maka user juga sudah dibuatkan untuk modelnya. Begitu? Sangat simpel sekali, bukan? Hanya satu komen kita bisa membuat 3 file sekaligus. Oke, back to topic. Jadi di sini kita akan membuat tabel dengan nama users, gitu. Kita butuh ID dan kita buat sebuah tabel dengan tipe data string. Lalu kita di sini kita berikan nama umpamanya username. Lalu kita di sini kita buat lagi dengan string untuk memudahkan password. Kita tidak butuh ini.
Oke, kita sudah membuat ID, username, dan password gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jelas, yang pertama kita harus membuka exam kita karena kita belum membuat database yang kita sudah setting di .env kita. Oke. Nah, jadi kita bisa di sini buat Laravel. Sudah dibuatkan. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi kita bisa menjalankan ini. PHP Artisan untuk menjalankan migrate, kita tulis migrate saja. Nah, kita akan dibuatkan sebuah dua tabel. Jika kita lihat di sini ada migration dan users. Users ada ID, username, password. Oke. Nah, lalu kita membahas dulu sheet-nya. Kita membahas singkat tentang sheet gitu. Nah, kita membahas tentang sheet terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Gitu. Kita bisa melakukan insert data gitu. Bagaimana cara insertnya? Insert manual bisa. Jadi ada dua cara. Kita menggunakan cara yang saya akan memberitahukan dua-duanya. Jadi DB kita tabel users, lalu ini insert. Nah, begini. Oke, lalu titik koma, lalu ini kita bisa kasih array di dalamnya. Nah, lalu apa yang harus kita isi? Sudah jelas di situ ID berupa auto increment, jadi kita tidak perlu mengisikannya. Sedangkan untuk username dan password kita harus mengisinya. Itu jelas. Jadi kita bisa di sini berikan username, kita samakan dengan nama kolomnya gitu. Lalu kita bisa tulis umpamanya begini. Nah, begitu. Lalu kita bisa nulis passwordnya seperti. Nah, untuk password kita bisa menggunakan hash. Namanya tuh hashmake. Nah, seperti ini. Lalu value-nya, umpamanya kita samakan saja dah. Oke. Seperti ini. Kegunaannya apa hashmake ini? Jika kawan-kawan pernah melihat tahu MD5, jadi MD5 ya seperti ini. Jadi MD5 itu seperti hampir mirip seperti enkripsi password gitu. Jadi teks password jadi dienkripsi. Jadi hampir sama seperti itu hash. Jadi kita mengenkripsikan password kita dari AJ517 menjadi kode-kode hash. Oke. Lalu bagaimana cara kita menjalankannya untuk seedernya? Jadi kita bisa menggunakan PHP Artisan DB seed gitu. Oke, database seeding complete successful. Lalu kita lihat di sini. Kita browser. Kenapa kok kosong gitu? Apakah ada yang salah? Tentu saja tidak. Tapi ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan, yaitu di database seeder. Gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa memanggil namanya apa? User seeder. Jadi karena ini default jadi langsung saja. Nah, jadi kita harus menuliskan ini dulu. Bagaimana jika ada yang lain? Umpamanya ada yang lain, ya tinggal kita tulis. Umpamanya di sini adalah role seeder gitu. Jadi harus dideklarasikan di sini untuk bisa dijalankan agar bisa berhasil. Jadi kita jalankan. Ada tulisan seeding user seed berhasil. Jika kita lihat, maka pasti akan terisi. Dan ini yang saya maksud hashmap MD seperti MD5. Entah ini MD5 atau bukan. Seperti itu. Lalu ada cara lagi. Sebelum kita bisa hapus dulu. Jadi sebelum kita biar tidak ada redundancy data gitu, kita bisa menggunakan DB table. Kita ambil tabelnya users.
Lalu di sini kita bisa delete. Begini, seperti ini untuk mendelete. Jadi kegunaannya apa? Jadi saat kita menjalankan, kita menghapus semua data dulu, lalu kita inputkan data yang baru. Seperti itu. Oke? Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan cara seeding yang kedua? Yang perlu kita lakukan adalah mendaftarkan model kita, gitu. Model kita dulu kita daftarkan. Jadi model itu tadi ada terletak di app user, gitu. Maka di sini kita tulis app, gitu. App user seperti ini. Oke? Lalu apa yang kita lakukan? Sintaknya hampir sama, bisa juga ya hampir sama. Jadi apa yang kita panggil adalah user. Jadi kita di sini panggil user. Lalu kita bisa di sini bisa create. Nanti kita coba jika menggunakan insert seperti yang di sini. Oke? Kita di sini bisa tulis create. Lalu kita bisa berikan seperti ini. Nah, lalu kita bisa berikan array. Dan ini bisa kita copy. Oke? Lalu ini kita komen terlebih dahulu. Kita coba di gini ganti umpamanya 001. Passwordnya juga di sini 001. Gitu. Lalu kita coba jalankan. Oh, ternyata ada error. Dia bingung karena tidak ada create add dan update add. Gitu. Karena kita belum menambahkannya. Jadi di sini memang harus ada timestampnya. Jika kita pergi ke migration, saya juga lupa. Defaultnya penulisan timestamp itu seperti apa? Seperti ini. Ini kita bisa copy, kita taruh sini. Oke. Lalu kita bisa PHP artisan migrate. Kita harus refresh. Oke. Jika kita lihat, maka kita sudah ditambahkan create add dan update add dengan kondisi datanya sudah jelas pasti akan hilang. Oke. Lalu kita coba melakukan deposit. Oke, berhasil. Nah, jadi seperti ini. Jika kita menggunakan yang user ini memanggil dengan cara memanggil model, maka kita akan dibuatkan create add dan update add. Mari kita coba jika kita menggunakan ini. Lalu ini kita komen, lalu kita jalankan. Oke, lalu kita refresh. Ternyata tidak seperti itu. Jadi dia akan null. Perbedaannya menggunakan db tabel dan seperti ini adalah seperti itu. Oke. Jadi tahu kan perbedaannya menggunakan db tabel dan user create. Ada lagi kegunaannya user create. Jika kita pergi ke sini, kita ke user gitu. Nah, kita di sini bisa mengisi banyak dari fill table. Fill table itu untuk insert. Jadi saya sudah melakukan percobaan. Jadi jika kita menggunakan sheet tapi kita fill label di sini tidak berpengaruh. Tapi ada yang berpengaruh. Kegunaannya. Protected. Lihat ini baik-baik. Lihat protected table sama dengan siswa. Umpamanya jangan. Kita ganti jadi Inggris. Indonesia maksudnya. Oke. Label pengguna. Gitu. Jangan ini dulu dah. Kita komen dulu. Lalu kita rubah di sini. Kan ini users. Ya. Kita coba ganti operation, lalu kita ganti pengguna. Lalu kita go. Oke, kita sudah mengganti pengguna. Lalu apa yang terjadi jika kita menjalankan
ini gitu. Maka akan terjadi error. Dia jelas tidak bisa delete from users karena tabel users tidak ada gitu. Karena kita harus jelas mengganti ininya gitu. Umpamanya kita ganti di sini adalah pengguna. Maka jelas akan berhasil. Tapi ada error lagi. Tabel Laravel sheet user dan insert kita gagal. Kenapa? Karena di sini dia mendeklarasikannya secara default adalah tabel users gitu. Maka kita membutuhkan sebuah protected tabel untuk mendeklarasikan nama pengguna gitu. Untuk memberitahukan bahwa nama tabelnya itu pengguna bukan user gitu. Lalu kita coba jalankan lagi. Oke. Dan maka akan berhasil. Gitu. Jika dilihat maka akan diinsertkan lagi yang terbaru 3 gitu. Jadi seperti itu cara penggunaannya dari penggunaan sheet. Ada lagi juga kita bisa membuat sesuatu. Jadi kita bisa menggunakan ini aja str random. Kita bisa menggunakan ini. Umpamanya di sini adalah panjangnya 10 gitu. Atau yang singkat aja lah kan username. Lalu passwordnya tetap kita ganti di sini password. Nah, lalu kita bisa tambahkan seperti ini. Sepuluh. Lalu ini kita bisa hapus. Lalu ini kita bisa pindahkan ke bawah. Seperti ini. Saya masih belum bisa menemukan snippet yang bagus untuk menata. Mungkin ada rekomendasi untuk snippet. Lalu kita coba jalankan. Oke, kita bisa lihat di sini. Maka akan dilakukan looping untuk insert data. Gitu. Itu kegunaannya sheet salah satunya. Ada juga ada namanya faker. Jadi faker itu untuk mendamin data. Jadi jika kita random string seperti ini, maka kita akan diberikan seperti ini. Tapi jika kita menggunakan faker, kita tuh bisa mencari random, benar-benar random username atau nama lengkap sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi tidak seperti ini. Jadi kok tambah buka League of Legends ya? Oke, faker sheet Laravel. Nah, di sini ada banyak tutorialnya, termasuk cara menggunakan faker. Mungkin kok out of context mungkin. Di sini ada library-nya, ada apa namanya package untuk fakernya gitu. Jadi bisa menggunakan itu juga gitu. Jadi banyak sekali yang bisa jadi ini. Banyak sekali fitur-fitur faker name untuk kita membuat fake name-nya, untuk fake address bisa dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa memberikan hasil seperti ini. Dan banyak sekali fitur-fitur yang di dalamnya. Oke? Jadi seperti itu cara menggunakan sheet pada Laravel 7 gitu. Dan untuk saya juga akan menjelaskan singkat. Jika kita menggunakan Laravel 8, kita tidak menggunakan use up user seperti sini. Tapi kita menambahkan sebuah folder lagi dengan nama models. Seperti itu. Karena di Laravel 8 karena dibuatkan folder untuk memisahkan models di app. Karena jika menurut saya itu sangat membantu. Jika kita lihat doang di sini, model itu ada di luar sendiri, jadi rasanya agak aneh gitu. Jadi seharusnya Laravel 7 ada perbaikan untuk itu juga. Kenapa harus di Laravel 8? Oke, sekian presentasi saya mengenai materi seeding pada Laravel 7. Sekian dan terima kasih.